Sudah jemaah? Intinya jemaah, kalau khatib sudah berada di mimbar, maka kita duduk. Jangan bertasbih, jangan berzikir, karena lebih afdal mendengar khutbah ketimbang berzikir dan lain sebagainya. Jelas? Jelas jemaah? Supaya kita tidak maaf. Sering terjadi jemaah. Kita sedang menyampaikan kisah foto jihad, dia sholat. Nah ini kita kembali, ternyata Jumat itu disyariatkan di kota Madinah pada tahun 2 Hijrah. Berarti selama Rasulullah di Mekah belum berlaku sholat Jumat. Kapan mulai sholat Jumat? Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun kedua. Turunlah ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah as'au ila dzikrillah wa dzikrill baik dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jelas jemaah? Kanggo kita pilih Jumat. Jemaah, hanya satu yang boleh meninggalkan Jumat, pengantin baru. Tolong dibaca dalam kitab Al-Anah jilid 3 Kitabul Nakahat. Kalau telah laki-laki itu menikah pada hari Jumat, pagi Jumat, bukan dikatakan nuzul, karena itu hari kemenangan bagi mereka. Hari satu Jumat tapi, dan Jumat kedua haram di situ. Wah, itu pengantinnya hanya satu dibuka fiba bil munakahat di dalam kitab Al-Anah jilid 3. Boleh seorang laki-laki tidak Jumat kalau menikah hari itu sambil dia pengantinan. Jangan ngosok. Baru-baru pengantinan boleh harus. Jamaah paham wah semua dengan nikah dia pilih genuh. Kadang-kadang orang pulang dari Malaysia, dipahami mereka, dia punya hak juga. Nah ini jamaah, hanya satu lelaki boleh meninggalkan Jumat kalaulah dia menikah pada hari Jumat. Jelas jemaah? Bisa dipahami? Tidak ada hubungannya. Ada hubungannya? Ada enggak? Ada ke? Ada. Kurang bagus, tidak saya dapat anak saya cuma kurang bagus. Saya baca dalam kitab Sulamul Al-Mu'min karena Syekh Al-Imam Nawawi, ternyata itulah yang dikatakan sholat hukumnya mencuri. Dua dikatakan mencuri dalam sholat, rukuk yang tidak tepat dengan sujud yang begini ini. Ada yang begini? Ada. Tak bisa membatalkan, tapi sholat mencuri namanya. Dia sholat, tapi sedang mencuri. Kenapa? Rukuk tidak tepat. Sama dengan mana? Jangan jilbabnya yang menghalangi kening ini. Kan begini dia kadang-kadang jilbabnya terhalang. Kening ini harus nempel dengan tempat sujud. Telapak tangan juga harus nempel dengan tempat sujud. Itu harus dipahami. Makanya jangan bertopi begini jangan sholat. Tak sah. Ada yang topi begini? Ada. Maaf. Lebih baik begini. Ketimbang begini. Maaf kita memang sudah tua tapi hukumnya sama halnya. Diperhatikan lagi jamaah laki-laki. Tidak boleh bertopi begini karena kening ini anggota sujud. Anggota sujud. Kita lihat kadang-kadang ya Allah. Ya Allah, maaf. Mengenai dalam toko kan? Bagusan mengenai di pertama. Makruh orang sholat kalau punya topi tapi tidak dipakai. Orang kadang-kadang nggak pakai topi, berapa tidak? Dia punya topi, tapi nggak pakai topi, maka sholatnya itu sholat makruh. Sama juga rukuk yang begini, bagi segitiga nggak masalah, tapi yang sehat nikahnya. Maaf, ada dua nilai hukum mencuri dalam sholat. Rukuk tidak tepat
sujud tidak tepat. Coba kita perhatikan anjing kalau tidur disebutkan ke kakinya. Itu makanya sujud begini kan. Dan tangan ini harus agak longgar. Longgar. Kemudian kening harus nempel dengan tempat sujud. Supaya sholat itu tidak dikatakan mencuri. Nah ini jadi pertanyaan jamaah. Kadang-kadang kalau perempuan sholat tersingkap kakinya, tapi dia biarkan saja, sah nggak sholatnya? Sah enggak? Intisabul aurat batal sholat itu. Terbukanya aurat batal sholat. Sama juga kita yang lagi-lagi ada jarum, sama jarum kelihatan kulit kita, batal nggak sholat? Itu aja masalah sembahyang, sahwah. Ini diperhatikan jamaah. Itu maka Syekhul Islam mengatakan, "Fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal." Banyak orang beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Salat itu bukan adat. Maaf. Salat itu bukan adat. Salat itu ibadah, punya rukun dan syarat. Tapi kita asal takbir, Allahu Akbar. Enggak sih batal sholat. Boleh dari kiri, boleh dari kanan, tidak batal sholat. Cuma makruh. Yang batalkan sholat itu adalah kalau dada ini berpaling dari kiblat. Karena yang menghadap kiblat itu adalah dada. Tapi kalau muka boleh berpaling kiri, boleh berpaling kanan, tetapi makruh. Apa guna sholat kalau makruh hanya yang kita buat? Jadi makanya paling afdal melihat tempat sujud. Andaikan dia tidak mampu khusyuk dalam sholat itu, boleh memejamkan mata. Jelas ya, Mas? Jelas? Jadi, karena ini yang perlu diamalkan setiap hari ini. Karena ini adalah rukun Islam. Berapa rukun Islam? 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumil ramadan wal haji man istata'a ilaihi sabila. Kita buktikan sekarang. Salat ini kumpul semua rukun Islam yang 5. Mana buktinya? Ada nggak dalam salat membaca 2 kalimat syahadat? Ada nggak? Ada. Maka kenapa disunatkan tangannya begini waktu tahiyat itu, waktu menggunakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sunat kayak begini? Nah, wajib. Karena di dalam tahiyat itu ada interaksi Allah dengan Rasulullah. Ada interaksi Rasulullah dengan para malaikat. Ada interaksi Rasulullah dengan orang-orang yang soleh. Maka sunatlah kita mengatakan asyhadu seakan-akan maaf jamaah. Ini tidak wajib. Tapi kalau Imam Maliki mengatakan itu menulis kalimat syahadat itu yang bermazhab kepada Imam Maliki. Betul begini. Asyhadu, coba dibaca 4 masalah. Memutar tangan. Kita tahu orang selain aja. Harus mengatakan maaf. Yang baca di dalam 4 mazhab itu Imam Maliki memutar tangannya di situ menulis 2 kalimat syahadat. Makanya kita ke Mekah tak sama urut kita di Kediri di Mekah dan di Madinah. Maka kita berurut caranya Imam Maliki. Bagaimana cara Imam Maliki? Bedanya satu, kepala saja. Semua kepala itu basah. Andaikan kita bersentuhan dengan perempuan, tidak batal sholat kita. Itu cara kita mengambil air wudu baik di Makkah maupun di Madinah. Tapi kalau kita pakai wudu Imam Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan, bagaimana tawafnya sah? Bagaimana? Allah Akbar. Itu makanya ilmu itu ada 2. Ilmu harlah yang dipelajari, cara sholat, cara haji, cara zakat dan sebagainya. Karena itu yang dilakukan yang disebut dengan rukun Islam. Jelas ya, Mas? Apa rukun yang kedua? Sholat. Dalam sholat ada nggak puasa? Ada nggak? Kanggo kita ngerokok puasa? Maaf. Kanggo kita ngerokok sembahyang? Allah. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Batal nggak sholat. Sehingga maaf, andaikan ada air liur yang tergenang pada bibir ini, boleh nggak dihisap?
Yang elak nih. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur. Batal sholat. Karena sholat itu ada puasanya. Jelas? Maka puasa dan sholat lebih bagus dibandingkan puasa di luar sholat. Kita buktikan. Kalau puasa di luar sholat, ada nggak yang ngomong? Ada nggak yang gosip? Ada nggak? Ada. Tetapi dalam sholat ada nggak yang gosip? Nggak ada. Maka sholat ada nilai puasa. Masuk? Masuk? Oke. Yang ketiga, ada zakatnya nggak dalam Islam? Ada. Maka sholat ada zakatnya. Itulah pembersih dosa. Zakat pembersih harta. Maka sholatlah pembersih dosa. Ada nggak haji dalam sholat? Ada. Karena kiblat kita Ka'bah. Maka yang wajib menghadap kiblat dada, bukan kepala. Sunnat menunduk. Tapi kalau gambarnya macam-macam, sunnat memejamkan mata supaya nilai sholat kita ada nilai khusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya habiskan hanya tadi. Kalau dibandingkan dunia dan akhirat dan semua isinya, yang ketiga adalah yang berdiri pertama adalah lisanun zakirun wa badanun sabirun 'alal bala. Badan yang sabar terhadap musibah. Kita kadang-kadang jemaah panas nggak sekarang? Panas, bara atau hujan? Bara atau hujan? Soal hujan. Beda pada tahun dulu dengan sekarang ini. Ini peringatan sebenarnya ini. Kenapa panasnya menjadi-jadi hari ini? Karena banyak manusia lupa Allah. Banyak manusia yang lupa Allah menyebabkan dunia begini sekarang. Kalau manusia berjalan maksiat, lebih panas lagi tahun depan. Kita khawatir jangan sampai malah ini dicabut oleh Allah. Kalau ini yang terjadi, apa yang terjadi di kediri? Itulah makanya kita disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi jamaah dan kembali ruku itu diperbagi sedikit. Nah, ini sudah ruku. Lihat namanya. Iktidal bagaimana begini? Karena kita berdoa iktidal itu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Bacaannya sunat, tangannya yang wajib. Maka inilah disebut dengan rukun fi'li. Kemudian sujud, wajib sujudnya. Karena ini yang wajib. Bacaannya enggak, hukumnya sunnah. Andai kan dia tidak membaca, tidak batal sholatnya. Maka inilah yang disebut dengan sunnat hayat. Sunnat hayat. Berapa kali dibaca? Maaf, yang baca dan ruku ada nggak baca tasbih? Ada. Di situ dalam kitab Sulamul Taufik, apa kelebihan orang membaca tasbih di dalam ruku? 3. 1, pembebasan neraka sampai di sini. Kalimat subhanallah wa bihamdihi. Kemudian subhanallah wa bihamdihi kali yang kedua, pembebasan neraka sampai di sini. Kalau subhanallah wa bihamdihi sampai ketiga, subhanallah bil azim wa bihamdihi sampai ketiga, pembebasan neraka sampai kakinya. Itu yang dijelaskan Rasulullah dalam kitab Sulamul Taufik di dalam bab sholat. Boleh dibaca nanti dalam kitab Sulamul Taufik karena Syekh Al-Imam Nawawi di situ dijelaskan. Jelas ya, Mas? Boleh tidak baca tasbih dalam ruku? Boleh, tetapi makruh. Seyogianya diiringilah dengan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian sujud. Ya. Banat perhatikan jilbabnya. Jangan sampai terhalang keningnya dengan jilbabnya itu. Karena kening wajib nempel dengan tempat sujud. Perhatikan rambutnya juga. Karena anak-anak kami santri, rambutnya tidak diperhatikan. Betul atau tidak? Nah, itu sudah balik. Maka sehelai rambut pun yang keluar batal sholat. Karena rambut aurat hanya 2 yang boleh terbuka,
ini dengan wajah. Di dalam sholat kalau rambut terbuka, ya sah-sah saja. Maka inilah harus dijaga dengan baik-baik supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kerabat dan sholat jamaah hati kena jabatan ibadah dari Allah Ta'ala, karena sholat bukan perkara adat. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.